Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5, kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dan SBDP merancang pembuatan patung. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Potensi ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang juga beragam. Negara kita tercinta, Indonesia, memiliki komoditas utama di bidang pertanian, yaitu padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Komoditas utama di bidang perikanan menghasilkan cakalang, kepiting, udang, tuna, tongkol, dan rumput laut. Kita juga memiliki potensi bahan tambang yang melimpah, yaitu gas bumi, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Sumber pendapatan terbesarnya berasal dari minyak bumi dan gas alam. Setelah itu negara Malaysia. Sama seperti Indonesia, sebagian besar penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Komoditas utama pertaniannya menghasilkan karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Berikutnya ada negara Singapura. Perekonomian di Singapura lebih maju dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonominya di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Selanjutnya negara Thailand. Komoditas utamanya padi dan Thailand dijuluki lumbung padi dunia. Kegiatan ekonomi Thailand lainnya di bidang kehutanan, pertambangan, dan industri. Devisa utama negara Thailand berasal dari kegiatan pariwisata. Negara selanjutnya Filipina. Pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama di sana. Selain itu, warganya juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Selanjutnya, negara Kamboja. Bertani merupakan mata pencarian utama penduduk Kamboja. Mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Padi dan karet merupakan hasil pertanian terbesar di Kamboja. Sungai Mekong ini juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh penduduk Laos. Selain itu, penduduk Laos juga beternak. Sama seperti beberapa negara di Asia Tenggara, pertanian menjadi kegiatan utama di negara Vietnam dan Myanmar. Padi merupakan hasil pertanian utama di kedua negara tersebut. Muatan pelajaran selanjutnya SBDP. Merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, sebaiknya kita membuat rancangannya dengan tujuan agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Berikut ada 3 tahap membuat rancangan patung. Yang pertama,
kita membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Kedua, memilih alat dan bahan. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah diketahui bahan-bahan untuk membuat patung. Ada bahan yang lunak dan ada pula bahan yang keras. Bahan yang lunak meliputi tanah liat, lilin, plastisin, gips, dan semen. Sedangkan bahan yang keras contohnya kayu, batu, dan marmer. Carilah bahan yang mudah diperoleh di sekitar lingkunganmu. Tahap yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang akan digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak. Sedangkan untuk pengolahan bahan yang keras dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita memasuki pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 terdiri dari 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia mengenai membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan, dan PPKN, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian di pembelajaran keempat, kalian sudah mempelajari bagaimana cara membuat kesimpulan teks laporan? Ya, benar. Kita harus terlebih dahulu membaca teks secara keseluruhan dengan saksama. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Hubungkanlah semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Pernyataan akhir inilah yang kita sebut dengan kesimpulan atau simpulan. Ingatlah kembali bahwa kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Dan 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Muatan pelajaran terakhir pada video kali ini adalah PPKN, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Penegakan keadilan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan tersebut diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila sebagai berikut: bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka memberi pertolongan, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Demikianlah pembelajaran untuk kali ini. Tetap semangat dan ucapkan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian ya.
Bisa juga dengan memberikan komentar di kolom komentar ya nak. Terima kasih. Patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M ya. Memakai masker jika berada di luar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.